Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan demonstrasi konseptual modul 1.1 A6. Infografis pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro. Saya, Dina Kristina Nio, mengajar pada SMA Negeri 1 Sulamu, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Kupang. Bapak Ibu guru hebat, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantoro menerapkan peran pendidikan sebagai seorang petani atau tukang kebun. Sedangkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh para petani atau pak tukang kebun di lahan yang sudah disediakan. Tips menuntun peserta didik dari Ki Hajar Dewantoro. 1. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Yang kedua, pendidikan sebagai pamong agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya dalam proses kemerdekaan belajar. Yang ketiga, seorang guru harus mampu mengelola diri anak didiknya untuk hidup bersama dengan orang lain. Yang keempat, menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar menggunakan kekuatan sosial kultur. Menurut Ki Hajar Dewantoro, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam adalah pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tempat tinggal dan kearifan lokal yang ada pada masyarakat tempat tinggal peserta didik. Kodrat zaman adalah pendidikan harus sesuai dengan perspektif global. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Konteks pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantoro, juga menekankan pentingnya budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak, atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Menurut Ki Hajar Dewantoro, dalam menerapkan budi pekerti, Ki Hajar Dewantoro mengingatkan pentingnya keluarga. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter, baik bagi seorang anak. Keluarga juga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual. Keluarga juga merupakan suatu ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat. Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. 1. Ingarso Sungtolodo, yang artinya di depan memberi contoh. Yang kedua, Ingmadia Mangun Karsa, yang artinya di tengah membangun semangat. Yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Nah, bagaimana penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan pada konteks kelas maupun sekitar sekolah saya SMA Negeri 1 Sulamu? 1. Menerapkan strategi pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan media pembelajaran yang interaktif sehingga pembelajaran tidak membosankan. Yang kedua, budaya 3S, senyum, sapa, dan salam, sebagai bentuk penghormatan dan
salah satu pendidikan karakter. Lalu, yang berkaitan dengan kodrat alam adalah memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber media belajar. Kodrat zaman menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Hanya itu saja, Bapak Guru Ibu hebat. Sekian dan terima kasih. Salam selamat, bahagia.